Pak Jaya, seorang pria parubaya yang gemar memancing, memutuskan untuk pergi ke danau terpencil di pinggiran desa yang jarang dikunjungi orang. Danau itu tempat yang sangat pas untuk para pemancing seperti Pak Jaya. Namun, menurut cerita yang beredar, danau itu sangat angker dan sering menghilangkan orang. Tapi Pak Jaya hanya tertawa saat mendengar cerita itu. Baginya, memancing adalah tentang ketenangan, bukan tentang ketakutan. Matahari sudah mulai tenggelam ketika Pak Jaya tiba di danau. Suasana sunyi mencengkam, hanya suara angin yang berdesir melalui pepohonan. Ia memilih tempat di bawah pohon besar yang menjulang di tepi danau, melempar kailnya dan menunggu dengan sabar. Malam perlahan turun dan kegelapan mulai menyelimuti danau. Setelah beberapa saat, sesuatu terasa aneh. Suara alam yang biasanya menemani Pak Jaya saat memancing mendadak hilang. Tak ada lagi suara jangkrik, tidak ada angin yang berhembus. Semuanya terasa begitu sunyi. Pak Jaya merasakan dingin merayap di punggungnya, tetapi ia mengabaikannya dan terus memancing. Tiba-tiba, tali pancingnya tertarik dengan kuat. Ia tersenyum puas, berpikir bahwa ini adalah ikan besar yang selama ini ia cari. Namun, ketika ia menarik tali itu, yang muncul bukanlah ikan, melainkan sosok kepala wanita dengan wajah yang sangat pucat dan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Pak Jaya terberanjat, tubuhnya gemetar. Dalam kepanikan, Pak Jaya mencoba melepaskan kepala itu dari kailnya, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat kepala itu menariknya ke tepi danau. Kepalanya penuh dengan suara-suara aneh, seolah-olah ada banyak orang berbisik di sekitarnya, mengutuk dan memanggil namanya. "Sini Pak Jaya, kami menunggumu," dengarnya. Suara itu terdengar jelas di telinganya, seolah-olah seseorang berbisik tepat di belakangnya. Dengan tergesa-gesa, ia mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Ia menoleh dan melihat tangan-tangan pucat keluar dari permukaan air, menggenggam kakinya dengan kuat. Rasa dingin yang menusuk tulang merambat ke seluruh tubuhnya. Pak Jaya berteriak meminta tolong, tetapi suaranya hilang di telan angin malam. Tangan-tangan itu menariknya perlahan, memasukkan tubuhnya ke dalam air yang gelap dan dingin. Pak Jaya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun kekuatan tak kasat mata itu jauh lebih kuat darinya. Ketika tubuhnya sudah hampir sepenuhnya tenggelam, Pak Jaya melihat bayangan seorang wanita di seberang danau, berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, rambutnya terurai basah, dan matanya memancarkan kebencian yang tak terlukiskan. Wanita itu perlahan mendekat. Bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar. Namun Pak Jaya bisa merasakan ancaman itu semakin dekat. Pada saat yang sama, kepalanya yang ditemukan tadi muncul di permukaan air tepat di hadapannya. Mulut kepala itu terbuka, mengeluarkan jeritan mengerikan yang langsung menusuk telinga Pak Jaya. Jeritan itu semakin keras, menggetarkan seluruh danau. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan perahu Pak Jaya terapung di danau. Tapi Pak Jaya tidak ditemukan. Yang tersisa hanyalah jejak-jejak kaki basah di tepi danau, mengarah ke dalam hutan yang gelap. Sejak saat itu, danau itu dikenal sebagai tepian maut, tempat di mana para pemancing yang berani datang namun tak pernah kembali.